Realme C11 ini bawa desain yang kece ya di kelas entry level. Tapi gimana dengan dalamnya? Apakah cuma indah luarnya doang? Oke, langsung aja kita bahas bagian dalamnya ada apa aja ya. Langsung aja, nomor 1 ini tuh penerus Realme C2. Realme C11 ini tuh penerus dari Realme C2 ya. Walaupun sebenarnya saya agak bingung dari penamaannya ini. Padahal sebelumnya udah diluncurin Realme C3 yang pada dasarnya posisinya tuh ada di atas C11 ini. Saya ketahui kenapa alasan tepatnya, cuman mungkin karena ada perubahan sistem penamaan aja sih. Kayak dulu kan Realme 6 Pro itu adalah penerus dari Realme XT, bukan penerus dari Realme 5 Pro. Kedua adalah MediaTek G35 pertama. Yap, ini adalah ponsel pertama dengan prosesor MediaTek terbaru. Di sini MediaTek tuh ngasih embel-embel huruf G yang berarti gaming. Dan terlepas gimana emang apakah bener buat gaming atau enggak, tapi emang secara kertas tuh tertulis seperti itu sih. Jadi MediaTek G35 ini tuh punya arsitektur CPU yang sama kayak MediaTek P22 yang ada di Realme C2. Bedanya tuh cuman ada di kecepatan GPU-nya doang. Sekarang kecepatannya tuh sampai 680 MHz. Naik 30 MHz dari MediaTek P22. Dan nanti kita bakal lihat apakah benar bakal bawa gaming di kelas entry level tuh lebih nikmat atau enggak. Lalu baterai dan layarnya besar, walau ini tuh entry level. Walau kelas entry level, tapi di sini tuh Realme bawa baterai yang jumbo ya. Punya kapasitas 5000 mAh. Mantep banget. Kayaknya sekarang 5000 tuh udah mulai jadi standar minimal kali ya. Dan outputnya tuh nyampe 10 watt aja. Layar yang punya Pony mungil ini juga punya layar yang luas sampai 6,5 inci resolusi HD+. Tentunya jangan mengharapkan layar Full HD di kelas entry level lah. Keempat, kameranya tuh sama aja. Konfigurasi kameranya itu sama ya kayak pendahulunya. Lensa utama 13 megapiksel dan 2 megapiksel buat lensa depth-nya. Terus si lensa selfie juga sama ya 5 megapiksel. Penyimpanannya juga sekarang lebih cakep ya dibandingkan pendahulunya. Disimpan di dalam kotak ya walaupun jatuhnya sama aja sih kayak Realme lain yang disimpan vertikal gitu. Yang terakhir adalah masalah varian penyimpanan dan RAM. Di sini Realme ngasih dua pilihan ya, opsi RAM 2GB dan internal 32GB, lalu ada 3GB RAM dan internalnya juga sama 32GB. Keduanya tuh sama-sama ya punya slot microSD yang dedicated, jadi jangan dipermasalahin. Tapi katanya versi 3GB itu eksklusif dijual online. Tapi saya di sini belinya yang RAM 2GB aja ya, karena pengen tahu apakah di base modelnya tuh si Realme C11 ini tuh bakal bekerja dengan baik atau mending beli yang 3GB-nya aja karena harganya tuh kalau nggak salah cuman beda 100.000 aja. Dan juga nanti kita lihat apakah Realme C11 ini tuh worth it buat dibeli atau enggak. Yang sebenarnya peningkatan yang kelihatan banget sih ada di sektor baterai dan GPU-nya yang sebenarnya meningkatnya cuma 30 MHz aja. Oke, nanti kita bahas semua di bagian review ya. Jadi jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan review Realme C11-nya. Oke, Deshin Fadil, peace out.